Kehadiran diva Indonesia Krisdayanti di acara pengajian putri sulungnya Aurel Hermansyah pada Sabtu kemarin kembali mencuri perhatian publik. Selain penampilannya yang begitu anggun dan religius, ungkapan perasaan terdalam KD kepada Aurel di acara pengajian itu sukses membuat para tamu undangan hanyut terbawa perasaan. Acara pengajian yang dimaknai sebagai tujuan agar memberikan keberkahan dan kelancaran bagi kedua calon mempelai menuju hari bahagia mereka diliputi air mata haru dan bahagia. Lantas, benarkah curahan isi hati KD kepada Aurel di acara pengajian itu memiliki arti yang begitu mendalam? Di sisi lain, berbagai rangkaian acara menyambut hari bahagia Aurel dan Atta sepekan kemarin terasa kurang lengkap tanpa kehadiran orang tua kandung Atta Halilintar yang kabarnya tengah menjalani pengobatan di Malaysia. Ketidakhadiran orang tua Atta di acara yang sakral dan penting itu juga mencuat berbagai spekulasi miring dari netizen. Lantas, seperti apa juga tanggapan Krisdayanti selaku ibu kandung Aurel mengenai kabar ketidakhadiran orang tua Atta nanti di hari pernikahan Atta dan Aurel? Dan di tengah kebahagiaan KD menghadiri acara pengajian kemarin, kesedihan pun terasa menyelimuti hati kecilnya. Pasalnya, di hari ulang tahun pernikahannya bersama Raul Lemos yang ke-10, KD justru melewatkan momen spesial itu seorang diri. Namun, kesedihan KD pun sekilas tertutupi dengan kebahagiaan melihat putri sulungnya Aurel yang sebentar lagi akan membina bahtera rumah tangga. Lantas, adakah pesan dan amanah yang diberikan KD bagi Aurel sebelum mengecap manis dan pahitnya kehidupan berumah tangga? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rangkaian acara menyambut hari bahagia Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar pekan kemarin masih membekas dan terasa dalam ingatan publik. Betapa bahagianya dua insan muda ini menyatukan dua keluarga jelang pernikahan mereka. Selain Aurel dan Atta yang menjadi pusat perhatian dalam rangkaian acara tersebut, sosok Krisdayanti, ibu kandung Aurel, juga tak luput dari sorotan publik. Penampilan istri Raul Lemos di acara pengajian pun lagi-lagi menjadi perbincangan hangat di sosial media. Krisdayanti yang tampil begitu anggun dengan mengenakan dress brokat berwarna hijau tua senada dengan hijab yang menjuntai panjang ke bawah. Gaun karya desainer kondang Ana Avanti ini pun kian indah dengan hiasan brooch emas di tengahnya. Gaun tersebut tidak hanya membuat KD tampil begitu cantik, namun juga mendulang rasa kagum netizen karena tampil lebih religius demi menunjukkan kebahagiaan seorang ibu jelang hari bahagia putri sulungnya. Namun sayang, lagi-lagi gaun yang dikenakan KD itu dibanding-bandingkan dengan gaun yang dikenakan Ashanti dan Aurel yang berwarna hijau muda. Maka seperti apa KD menyikapi hal itu? Ya, acara pengajian kemarin ya, semuanya hikmat sakral ya. Yang penting kan kalau kita bikin acaranya itu bukan kemeriahannya yang kita lihat, tapi adalah konten, isi dan makna, sampai nggak message-nya. Yang di situ saya lihat adalah selain pembacaan surat Ar-Rahman yang begitu khusyuk, tapi juga ada ungkapan hati dari anak saya, ke bundanya dan sama ke pipinya. Dan ini yang menjadi satu kenangan tentunya untuk kita semuanya. Ya, temanya sebetulnya kan memang kita sesuaikan tema ya. Kalau misalkan memang hijau itu kan banyak, hijau botol, hijau jade, hijau army, hijau pupus, hijau lumut, banyak gitu ya. Jadi nggak terlalu jomplang lah ya, yang penting pokoknya disesuaikan.
Acara momen pengajian Aurel Hermansyah yang digelar Sabtu kemarin dengan dihadiri oleh kerabat dan keluarga dekat itu juga berhias tangis bahagia dan perasaan haru. Di momen penting itu, Aurel akhirnya tak mampu membendung air matanya yang jatuh ke wajahnya saat meminta restu doa kepada Krisdayanti selaku ibu kandungnya. Dan isak tangis Aurel pun semakin menjadi ketika ia mencurahkan perasaan terdalamnya kepada ibu sambungnya, Ashanti. Di hadapan kedua ibu yang memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupannya, Aurel pun mengungkapkan permohonan maafnya atas selama hidupnya. Dan suasana pengajian itu pun semakin mengoyak perasaan ketika Kade mencurahkan cinta terdalamnya kepada putri sulungnya itu dengan mengatakan, "Aku tidak memintamu mencintaiku seluas samudra. Aku hanya ingin kamu mengingatku sedetik saja, kelak bila engkau menimang cucu pertamaku." Kedalaman cinta seorang ibu kepada anaknya yang diungkapkan Kade lewat pesan menyentuh itu, benarkah memiliki arti yang begitu mendalam baginya? Iya, sebetulnya itu ungkapan yang memang nggak dibuat-buat. Memang saya disuruh siapkan prakata ya seperti itu. Tapi saya kan orangnya lebih spontan aja. Jadi saya tuliskan sebelum berangkat. Nggak ada yang saya coret-coret, nggak ada yang berlebihan. Saya cuma mengingat awal pertama kali saya nganter dia sekolah. Dari situ mengalir aja. Dan saya malah nggak menyangka kalau prakata itu menjadi satu getaran untuk semua perempuan yang merasakan pernah punya anak. Itu saya senang lah, semuanya dianggap positif dan bikin bahagia aja. Artinya gini, ya memang kita nggak bisa mengambil, kita harus menekan ego kita masing-masing ya. Kita orang tua tentu tidak sempurna gitu ya. Cara kita mendidik anak juga ada yang walaupun semua kita upayakan baik, tapi belum tentu bisa diterima dengan anak untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupannya dan masa depannya. Tapi ketika kita sudah umur seperti ini, terus anak sudah mau ke jenjang pernikahan, memang kita nggak bisa menuntut dia untuk berlebih-lebih terhadap kita, karena dia harus patuhi suaminya dulu, gitu kan. Jadinya terus ada anak, ada keluarganya, ada mertuanya. Jadi anggaplah waktu yang memang selama ini terpisah yang nggak bisa banyak, tambah lagi sekarang tambah nggak banyak lagi lah waktunya yang bisa diharapkan untuk bisa berselama-lama dengan anak kita yang memang sudah mau menuju jenjang pernikahan. Jadi bila sedetik aja kamu mengingat saya ketika kamu menggendong cucu saya, seperti itulah gitu. Itu harapan saya aja. Iya, mungkin lagi feeling blue atau apa. Berbagai rangkaian acara jelang Hari Bahagia Aurel dan Atta Halilintar yang telah digelar dalam sepekan kemarin juga menggulirkan pertanyaan di publik perihal ketidakhadiran orang tua kandung Atta Halilintar. Sebagai sulung dari 11 bersaudara, Atta tentu berharap kedua orang tuanya bisa menyaksikan langsung momen terpenting dalam kehidupannya itu. Bahkan, hari pernikahan Aurel dan Atta yang dijadwalkan akan digelar pada 3 April 2021 mendatang, mungkin saja tanpa kehadiran orang tua Atta lagi. Lantas, seperti apa tanggapan Krisdayanti selaku ibu kandung Aurel menanggapi hal ini? Ya, kita nggak bisa terus mencampuri hak-hak dan urusan rumah tangga keluarganya Mas Atta ya. Di sini kan lebih dipentingkan kesehatan. Sekarang ini kan kasusnya luar biasa karena COVID ini, semuanya terbatasi. Kayak saya sama suami juga terpisah jarak begini jadi LDR, semua dibatasi. Pinginnya sih dia lari lompat ke sini gitu ya, nggak bisa karena ada border, ada imigrasi, cap dan lain-lain, nggak bisa kita harapin orang kayak sulap harus hadir. Nah ini kan harus ada yang di ngalah, harus ada yang ngalah, harus ada yang ya kita hormati lah ya. Mudah-mudahan insya Allah lah nanti setelah pandemi atau setelah lebaran
suasana berubah lagi, ya insya Allah bisa ketemu silaturahmi. Untuk Bapak sendiri, orang tua pengantar sendiri, tetap pasti hadir, bisa dipastikan hadir apa gimana? Belum dipastikan karena di sana kan lockdownnya lebih kuat dan orang tua lagi sakit. Jadi kalau keramaian nggak boleh sama sekali. Nah, aku ini salah satu dream momennya aku, salah satu yang paling aku nggak nyangka aku tiba-tiba sekarang udah mau melamar anak orang gitu kan. Jadi untuk menikahi juga kan? Dan menikahi anak orang. Dan kepikir sama orang tuaku juga di sana yang lagi sakit. Aduh, campur aduk, aku bahagia, masih sedih, masih gundah gulana, jadi serba-serbi lah. Jadi aku nggak kuat gitu ngenahan bagaimana hatiku tuh kayak bergejolak. Semoga acaranya lancar, didoain terus gitu. Semoga jadi keluarga yang sakinah, ada warahmah gitu katanya. Kalau aku sih seneng banget ya sayang. Aku bilang sama dia, seneng banget, kamu lengkap semuanya, ada Mimi, ada Bunda, ada Pipi. Karena walau bagaimanapun restu orang tua adalah restu dari Tuhan ya kan. Di waktu ada, tadi aku sih dibisikinnya lancar semua, udah doain yang baik-baik. Jadi aku tadi terobati lah, walaupun orang tua aku nggak hadir, tapi ngelihat orang tua dia semuanya tiga-tiganya kayak orang tua aku juga, aku seneng. Dan terlepas dari belum pastinya kedua orang tua Atta Halilintar akan hadir di acara pernikahan putranya nanti, di sisi lain Anang Hermansyah kembali mengurai kabar baru perihal segala berkas pernikahan Aurel dan Atta yang kabarnya telah rampung. Menurut Anang, pihak Atta dan Aurel pun kini tengah rapat guna menentukan lokasi pernikahannya nanti. Lantas, mungkinkah Atta dan Aurel akan menggelar akad nikah di Masjid Istiqlal? Tanya Aurel ya. Lah iya, ini lagi rapat mereka. Ya tanyain ya. Ya mudah-mudahan kalau sudah berkas semua beres, ya mungkin minggu ini sudah ada kabar lah. Minggu ini udah ada kabar. Mudah-mudahan udah ada kabar. Udah, nanti kamu tanya Aurel tanggalnya tanggal berapa. Minggu ini insya Allah udah. Minggu ini ada kabar. Insya Allah ya. Ya diucapkan semua cerita Aurel. Kan bagus kan. Dia mau melangkah ke kehidupan Bahtera yang lebih hebat lagi dalam hidup. Dia akan mengarungi itu, ya dia ingin semua berjalan dengan baik. Buat teman-teman geng hijau seluruh Indonesia, emak-emak yang mensupport Aurel sama Atta sampai hari ini memberikan doa. Terima kasih semua, terus dukung sampai hari H, mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Setelah melewati rangkaian acara jelang hari pernikahan Aurel dan Atta sepekan kemarin, Krisdayanti nampaknya juga tak sanggup menutupi kesedihan hati kecilnya. Lantaran di momen pengajian kemarin bertepatan dengan hari jadi pernikahannya dengan Raul Lemos yang ke-10 tahun. Momen penting yang seharusnya dirayakan bersama suami tercinta justru dilewatkan sendiri oleh Kade lantaran sang suami berada di Timor Leste. Lantas, benarkah keikutsertaan Krisdayanti untuk menghadiri setiap rangkaian prosesi hingga tiba hari bahagia putrinya merupakan hadiah anniversary dari seorang Raul Lemos? Ya ada sedih, tapi kan anak-anak udah menghibur saya ya. Saya lebih sedih lagi berada di posisi suami saya ketika suami saya biasanya hadir seminggu sekali datang ke Indonesia, ke Jakarta. Sekarang terbatas sama sekali, nggak bisa terbang ya karena suasana luar biasa ini. Jadi makanya yang harus diupayakan adalah bagaimana kita menyamakan getaran kita itu cukup bahwa kita sama-sama terus connected, sama-sama terus tertaut. Nah itu salah satunya pulang kantor jangan kemana-mana, langsung pulang supaya suami juga nggak macam-macam mikirnya. Jadi itu harus dijaga terus perasaannya. Dengan Raul mendorong saya untuk bisa semaksimal mungkin untuk terlibat dalam pernikahan putri saya dan mendoakan putri saya, itu udah hadiah yang luar biasa buat saya ya. Itu buat saya hal yang luar biasa. Suami saya sangat mendorong saya agar saya bisa semaksimal mungkin pikiran dan badan saya untuk membantu proses pernikahan anak saya ini dengan sangat terbuka, bisa dilibatkan kalau memang minta saya dilibatkan, dan alhamdulillah.
Beginilah dukungan dan wejangan Krisdayanti serta Anang dan Ashanti untuk Aurel sebelum memasuki sebuah fase baru dalam kehidupan, yakni berkeluarga. Sebagai orang tua yang pernah merasakan gejolak pasang surut rumah tangga, Kade, Ashanti, dan Anang ikut memberikan nasihat dan pesan penting kepada Aurel agar bisa melalui suka dan duka dalam berumah tangga secara bersama. Tidak hanya setia saat keduanya bahagia atau senang, atau saat lagi punya banyak uang, tetapi juga harus tetap setia dikala duka, tidak punya apa-apa, dan mengalami banyak kesulitan atau rintangan. Yang penting harus sehat ya, jasmani rohani itu, karena pikiran juga harus fokus. Jangan tenang aja, Aurel sama calonnya Mas Atta di sini harus konsen. Biarkan semua yang lain-lain ini udah ada pos-posnya masing-masing untuk mikir. Jadi jangan semuanya, kapasitas kita juga terbatas kok untuk mikir. Jangan semuanya dipaksa harus kita konsum sendiri untuk kita cari solusinya. Supaya dengan begitu kita less stress kan. Jadi juga nggak usah terlalu banyak baca sosial media atau apa. Yang penting pokoknya fokus, berbanyak doa. Banyak doa, ibadah deh. Ya untuk tanggal 3 ya mudah-mudahan kita semuanya sehat, protokol kesehatan juga tetap harus dilaksanakan walaupun yang sudah dapat vaksin 2 kali. Ingat sekali lagi kita harus membantu pemerintah bahwa pemerintah dan negara juga hadir dalam rangka mensukseskan vaksin, dan kita juga mengupayakan vaksin bisa segera merata ke seluruh Indonesia, guru-guru juga bisa dapat vaksin supaya bulan Juli nanti anak-anak udah bisa sekolah. Artinya kalau misalkan persiapan nanti tanggal pernikahan Aurel sama Mas Atta bisa dilaksanakan, mudah-mudahan semua yang nggak bisa diundang, kami sama wakil keluarga minta maaf karena harus tetap mengutamakan protokol kesehatan, dan insya Allah nanti setelah pandemi mungkin ada waktu yang lebih baik, kesempatan yang lebih baik, bisa dibikin resepsi lagi. Iya, dia sudah menemukan pria yang dia mau, gitu kan, yang dia sukai dan dia cintain, yang merasa cocok jadi imamnya. Karena aku selalu berpesan, kalau kamu sudah diimamin dengan laki-laki, kamu harus tunduk, kamu harus baik terhadap dia, karena pintu surga kamu di situ. Dan benar-benar kamu bisa melayani dengan baik. Karena pesanku cuma itu. Seperti aku melayanimu. Ya, betul. Saya bilang sama Aurel, kamu kayak bunda lah, gitu. Bagaimana ya, kita bunda kan nemenin pipi kayak. Dalam suka dan duka loh, gitu. Jadi tidak mudah untuk semua orang mau mendampingi di duka. Dukanya aja, senangnya aja. Ibaratnya abang ada, abang apa? Gimana kalau istilahnya orang? Disayang, kalau nggak punya ditendang gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Kalau ada uang abang sayang. Ya kan, ya banyak juga yang nggak begitu. Tapi ibaratnya kita harus memberi masukan ke dia bahwa hidup itu tidak akan selalu seindah dan semanis itu. Pasti ada up and down, pasti ada cobaan, pasti akan ada banyak rintangan, pasti akan ada banyak sekali kerikil-kerikil yang baik kecil maupun besar dalam prarumah tangga itu pasti ada. Tapi bagaimana mereka berdua bisa sama-sama menguatkan. Ibaratnya kita berdua mungkin kalau orang hari-hari ngelihat kayaknya Tom and Jerry gitu. Ada aja hal-hal kecil tuh kita suka ya Tom and Jerry lah gitu. Tapi kita bisa kuat selama hampir dari 2010 sampai sekarang bersama setiap hari dengan segala dinamika kehidupan, kita masih bisa tetap kuat karena ya itu, kita berdua masih punya perasaan yang kadang-kadang masih greget, kesel, kadang-kadang sebel, kadang-kadang masih kangen, kadang-kadang nggak tahu. Kamu kayak gitu nggak? Ya memang hidup harus begitu. Jadi aku selalu bilang ke Aurel Jial bahwa ya itu kayak begitu, harus kayak gitu. Jadi bukan hanya pasangan dikala suka, tapi pasangan dikala nggak enak, dikala sakit, dikala nggak punya uang, dikala semuanya gitu. Karena kalau ya harus siap menerima itu, dan menjadi istri itu tidak mudah, apalagi nanti menjadi ibu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.